Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du faqul wa billahi taufiq wal hidayah. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Yudi Guntara SEME, yang kami hormati rekan-rekan sekalian seperjuangan ekonomi syariah setiap NU Garut. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi meskipun secara video ataupun daring, yang mana mudah-mudahan di masa pandemi ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi meskipun melalui daring ataupun kuliah secara online, yang mana masa pandemi mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok yang lain, ada Sebrian, ada Farhanuddin, ada Kafa, ada Helmi, ada juga Taufik Rahman, akan menjelaskan sedikit yang mengenai ayat dan hadis akuntansi. Sebelum saya menjelaskan ayat dan hadis akuntansi, tentu yaitu ibadah dan muamalah. Dalam Islam, istilah ibadah mempunyai makna segala bentuk kegiatan dalam rangka penyembahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Khalik, yang sering kita sebut dengan taqarrub ilallah, yang sering kita sebut dengan hablum minallah. Sedangkan muamalah mempunyai makna segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan hubungan antara sesama manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan di dunia. Salah satu kegiatan muamalah yaitu dengan cara pencatatan keuangan ataupun yang kita sebut dengan akuntansi. Rekan-rekan sekalian, akuntansi bukanlah ilmu baru bagi umat manusia. Sejarah mencatat bahwa akuntansi itu sudah dipakai 8.000 sebelum Masehi. Rekan-rekan sekalian, adapun pengertian akuntansi secara sederhana yaitu sebagai kegiatan pencatatan kegiatan usaha bisnis, baik komersial maupun non komersial. Rekan-rekan sekalian, setelah berbicara latar belakang mengenai akuntansi, muncullah permasalahan-permasalahan bahwa apakah ada perihal akuntansi dan hadis yang telah dicontohkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 282 menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillah rabbahu wala yabkhas minhu syai'an ila akhirih al-ayah. Shadaqallahul adzim. Rekan-rekan sekalian, berhubung ayat ini sangat panjang, saya ambil sedikit saja yang mana dengan artian ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang barusan saya bacakan. Rekan-rekan sekalian, meskipun sepenggalan ayat yang tadi saya bacakan sudah semua saya bacakan, ada kata-kata pencatatan ataupun ada tulisan pencatatan, ada perintah untuk mencatatnya. Nah, di sini kita sebagai akuntansi, rekan-rekan sekalian, dalam ayat tersebut Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tadi, meskipun saya tidak membacakan secara keseluruhan, dapat kita pahami bahwa di situ terdapat bahasa ataupun kata-kata pencatatan. Ketika kita sudah jatuh tempo, maka itu harus dicatat. Dan inilah menjadi dasar bahwa akuntansi itu harus ada. Rekan-rekan sekalian, untuk pembahasan selanjutnya, apa itu terjemahan dari Quran surah Al-Baqarah, bagaimana penafsiran dari ayat tersebut, lalu bagaimana penjelasan tentang akuntansi tersebut, dan bagaimana bunyi hadis dari akuntansi, insya Allah masih banyak rekan-rekan saya yang akan menerangkan secara gamblang, secara singkat, dan secara padat. Saya persilakan untuk Sebrian untuk menerangkan materi yang selanjutnya. Selanjutnya,
Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 282 menerangkan, inilah adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran dan yang dikenali oleh para ulama dengan nama ayat Al-Mudanayah atau dalam kurung ayat utang piutang. Ayat ini diantara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagai kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikan di hadapan pihak ketiga dan dipercayai atau dalam kurung notaris ya, sambil menekankan perlunya menulis utang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Ayat ini ditetapkan setelah uraian tentang anjuran bersedekah dan berimpak. Ayat 271 sampai dengan ayat 274 kemudian disusul dengan larangan melalui riba. Ayat 275 sampai dengan ayat 279 serta anjuran memberi tangguh kepada yang tidak mampu atau bahkan menyedekahkan ke sebagian atau semua uraian itu. Dalam ayat 280 menetapkan uraian tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang setelah anjuran dan larangan di atas. Mengandung makna tersendiri. Anjuran bersedekah dan melakukan infak di jalan Allah merupakan pengejawantahan rasa kasih sayang yang murni. Selanjutnya larangan riba merupakan pengejawantahan kekejaman dan kekerasan hati, maka dengan perintah menulis utang piutang yang mengakibatkan terpeliharanya harta. Tercerminnya keadilan dan kedampakan Al-Quran sehingga lahir jalan tengah antara rahmat murni yang diperankan oleh sedekah dengan kejaman yang dipergerakan oleh pelaku riba. Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang menyatakan beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Perintah ayat ini secara redaksional ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi hutang piutang, bahkan yang lebih khusus adalah yang berutang ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena penulisan adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan walau kreditor tidak memintanya, baik yang berkaitan dengan kadar utang, waktu, cara pembayaran dan lain-lain yang dicakup kebersamaan bersama gitu ya. Jadi lebih baik dituliskan. Oke, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tentang perintah utang piutang yang dipahami oleh banyak ulama sebagai anjuran, bukan sebagai kewajiban. Demikian praktek para sahabat ketika itu. Memang sungguh sulit perintah diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini, jika perintah menulis hutang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian, ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis, karena dalam hidup ini setiap orang mengalami pinjam meminjam. Sofyan
At-Tsawri meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalah salam dalam kurung mengutangkan hingga waktu tertentu. Firman Allah, hendaknya kamu menulisnya, merupakan perintah darinya agar dilakukan pencatatan untuk arsip. Perintah di sini merupakan perintah yang bersifat membimbing, bukan mewajibkan. Izinkan saya untuk memaparkan atau melanjutkan pembahasan mengenai tentang hadis tentang akuntansi. Karena di dalam ekonomi bisnis syariah itu harus kita perlu ketahui bahwasannya dalam akuntansi ini perlu diluruskan, dan hadis juga menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsna Ubaidullah bin Yusuf al-Jubairi wa Jamil bin al-Hasan al-Ataki qala haddatsna Muhammad bin Marwan al-Ijli haddatsna Abdul Malik bin Abi Nadrata an abihi an Abi Sa'id al-Khudri qala ta'ala fi hadhihi al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan ladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma hatta balagha fa in amina ba'dukum ba'da faqala hadhihi nasakhat ma qablaha. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Yusuf al-Jubairi dan Jamil bin al-Hasan al-Atiki. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan al-Ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An-Nadrah dan bapaknya dari Abu Sa'id al-Khudri. Ia berkata ketika ia membaca tentang ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman hatta balagha fa in amina ba'dukum ba'da. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya hingga ayat akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain. Ia mengatakan ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa orang yang melakukan hutang piutang harus melakukan pencatatan agar itu jelas, di dalam hutang piutang pemasukan atau kalau di dalam jual beli itu harus jelas. Kalau kita menghutang harus jelas, di pencatatannya harus jelas, akuntansinya harus jelas. Karena kalau tidak ada pencatatan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Jadi harus jelas pencatatannya, karena pencatatan itu juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman terhadap orang yang berhutang dan yang dihutangi. Karena ada beberapa hadis lain mengatakan tentang akuntansi ini terhadap orang yang berhutang dan yang dihutangi, karena di dalam hadis tentang penghutangan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung, timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dalam hadis tentang penghitungan, di dalam hadis tentang kejujuran, ada dalam hadis tentang ketelitian. Karena Rasulullah SAW bersabda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Contoh kecil lagi kita lah. Hisablah maksudnya apa? Hisablah diri kalian itu di dalam segala kemaksiatan, di dalam segala dosa-dosa yang ada di diri kita. Harus kita hisab sebelum Allah menghisabnya. Kurang lebihnya begitulah. Kurang lebihnya segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang, atau tentunya pasti kurang. Itu kurang dari saya. Selebihnya itu
saya mengenai dari referensi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.